Yang pertama, tsunami Aceh di tahun 2004. Gempa bumi berkekuatan 9,1 magnitudo terjadi di lepas pantai Sumatera pada tanggal 26 Desember 2004. Gempa ini memicu tsunami besar yang melandai Aceh dan beberapa negara di Samudra Hindia. Gelombang tsunami mencapai ketinggian hingga 30 meter di beberapa wilayah pesisir. Kota Banda Aceh mengalami kerusakan hampir total. Lebih dari 230.000 orang dinyatakan meninggal dunia atau bahkan hilang. Infrastruktur dasar seperti rumah sakit, sekolah, dan juga jalan itu hancur total. Aktivitas pemerintah lumpuh selama berbulan-bulan. Nah, yang kedua, letusan Gunung Tambora 1815. Gunung Tambora di Sumbawa meletus pada bulan April 1815 dengan kekuatan terbesar yang pernah tercatat. Letusan ini menghancurkan beberapa kerajaan lokal secara langsung. Abu vulkanik menyelimuti wilayah luas hingga ratusan kilometer. Sekitar 71.000 orang meninggal akibat letusan, kelaparan, dan juga penyakit. Hujan abu merusak pertanian selama bertahun-tahun. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Indonesia, tetapi juga di Eropa dan juga Amerika Utara. Nah, yang ketiga, tsunami Palu Donggala di tahun 2018. Gempa berkekuatan 7,5 magnitudo mengguncang Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018. Gempa tersebut memicu tsunami yang melanda Teluk Palu. Selain itu, fenomena likuifaksi terjadi di beberapa kawasan pemukiman. Tanah bergerak dan juga menelan rumah, jalan, serta manusia secara utuh. Ribuan orang meninggal dunia dan juga dinyatakan hilang. Kota Palu mengalami kerusakan parah pada infrastruktur vital. Sistem peringatan dini tsunami tidak berfungsi optimal. Penanganan darurat terkendala akses dan juga komunikasi. Nah, yang keempat, letusan Krakatau 1883. Gunung Krakatau meletus hebat pada bulan Agustus 1883 di Selat Sunda. Ledakan terdengar hingga ribuan kilometer jauhnya. Letusan memicu tsunami setinggi hingga 40 meter. Wilayah pesisir Banten dan Lampung mengalami kehancuran besar. Sekitar 36.000 orang meninggal dunia. Abu vulkanik menyebar ke atmosfer global. Letusan ini menjadi salah satu peristiwa geologi paling terkenal di dunia. Nah, yang kelima adalah gempa Yogyakarta di tahun 2006. Gempa berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Gempa terjadi pada pagi hari saat banyak warga masih berada di dalam rumah. Lebih dari 5.700 orang dikabarkan meninggal dunia. Puluhan ribu rumah roboh atau rusak berat. Kabupaten Bantul menjadi wilayah yang terdampak paling parah. Banyak korban tertimbun bangunan non-tahan gempa. Fasilitas kesehatan kewalahan menangani korban. Pemulihan berlangsung bertahun-tahun. Nah, yang keenam, tsunami Pangandaran 2006. Tsunami terjadi di pesisir selatan Jawa Barat pada Juli 2006. Gelombang datang tanpa peringatan yang memadai. Kawasan wisata Pangandaran menjadi lokasi terdampak utama. Banyak wisatawan tidak menyadari bahaya dan juga terlambat menyelamatkan diri. Lebih dari 600 orang meninggal dunia. Infrastruktur pariwisata rusak berat, aktivitas ekonomi masyarakat di pesisir lumpuh sementara. Nah, tsunami ini tergolong tsunami senyap karena didahului gempa kecil. Peristiwa ini mendorong evaluasi sistem mitigasi pesisir selatan Jawa. Nah, yang ketujuh adalah letusan Gunung Merapi di tahun 2010. Gunung Merapi mengalami erupsi besar pada bulan Oktober hingga November 2010. Awan panas meluncur hingga puluhan kilometer dari puncak. Lebih dari 350 orang meninggal dunia. Ribuan rumah dan lahan pertanian rusak. Wilayah Sleman dan Magelang terdampak signifikan. Aktivitas ekonomi dan pendidikan terhenti sementara. Proses evakuasi menghadapi tantangan medan dan juga kepadatan penduduk. Letusan ini merupakan yang terbesar dalam 1 abad terakhir. Merapi kembali menegaskan statusnya sebagai gunung api yang paling aktif di Indonesia. Nah, yang kedelapan, gempa dan juga tsunami Flores di tahun 1992. Gempa berkekuatan 7,8 magnitudo terjadi di Flores pada Desember 1992. Gempa memicu tsunami yang menghantam pesisir utara Flores. Kota Maumere mengalami kerusakan yang parah. Lebih dari 2.500 orang meninggal dunia. Ribuan rumah hancur atau rusak berat. Infrastruktur transportasi itu lumpuh. Bantuan datang lambat akibat keterbatasan akses. Bencana ini memperlihatkan kerentanan wilayah timur di Indonesia. Banyak juga desa pesisir yang harus dibangun ulang. Nah, yang kesembilan, gempa Lombok di tahun 2018. Serangkaian gempa kuat mengguncang Lombok sepanjang 2018. Gempa terbesar berkekuatan 7,0 magnitudo. Lebih dari 560 orang meninggal dunia. Ratusan ribu warga mengungsi ke tempat aman. Banyak bangunan ambruk akibat konstruksi yang lemah. Aktivitas pariwisata
pariwisata terhenti drastis. Fasilitas umum mengalami kerusakan luas. Trauma psikologis dirasakan warga dalam waktu yang lama. Nah, yang ke-10 adalah banjir bandang Wasior di tahun 2010. Hujan lebat memicu banjir bandang di Wasior, Papua Barat. Aliran air membawa lumpur, batu, dan juga kayu besar. Pemukiman di bantaran sungai hancur total. Ratusan orang meninggal dan juga hilang. Infrastruktur dasar rusak parah. Banyak warga terisolasi selama beberapa hari. Nah, yang ke-11 adalah gempa Sumatera Barat 2009. Gempa berkekuatan 7,6 magnitudo mengguncang Padang dan juga sekitarnya. Banyak bangunan bertingkat runtuh, lebih dari 1.100 orang meninggal dunia. Korban sebagian besar tertimbun reruntuhan. Fasilitas pendidikan dan juga kesehatan itu rusak berat. Jaringan listrik dan komunikasi terputus, aktivitas ekonomi lumpuh sementara. Nah, yang ke-12, tsunami Mentawai 2010. Gempa di Samudra Hindia memicu tsunami di Kepulauan Mentawai. Gelombang menghantam desa pesisir pada malam hari. Banyak warga tidak sempat menyelamatkan diri. Lebih dari 400 orang itu meninggal dunia. Permukiman tradisional rusak parah. Akses ke lokasi sangat terbatas. Bantuan logistik mengalami keterlambatan. Sistem peringatan dini kembali menjadi sorotan. Nah, yang ke-13, letusan Gunung Kelut 2014. Gunung Kelut meletus secara eksplosif pada bulan Februari 2014. Abu vulkanik menyebar hingga ke Jawa Barat. Bandara di berbagai kota ditutup. Ribuan rumah rusak akibat material letusan. Aktivitas masyarakat terganggu selama berminggu-minggu. Nah, yang ke-14, gempa Cianjur 2022. Gempa dangkal berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang Cianjur. Meskipun tidak besar, dampaknya itu sangat merusak. Ratusan orang meninggal dunia, banyak korban tertimpa bangunan runtuh. Rumah warga didominasi konstruksi tidak tahan gempa. Ribuan orang mengungsi, infrastruktur banyak yang rusak. Penanganan darurat berlangsung sangat cepat. Nah, yang ke-15 adalah banjir Jakarta 2007. Curah hujan yang ekstrim menyebabkan banjir besar di Jakarta. Hampir 60% wilayah ibu kota itu terendam. Puluhan orang meninggal dunia, aktivitas ekonomi lumpuh total. Fasilitas publik tidak berfungsi. Jutaan warga terdampak langsung. Kerugian mencapai triliunan rupiah. Banjir ini menjadi yang terparah dalam sejarah Jakarta. Nah, yang ke-16, kebakaran hutan dan juga kabut asap 2015. Kebakaran hutan dan juga lahan melanda Sumatera dan juga Kalimantan sepanjang tahun 2015. Musim kemarau panjang memperparah penyebaran api di lahan gambut. Asap tebal menyelimuti berbagai kota selama berbulan-bulan. Aktivitas penerbangan dan juga pendidikan terganggu secara serius. Jutaan orang terpapar polusi udara yang berbahaya. Kasus infeksi saluran pernapasan meningkat tajam. Negara tetangga turut terdampak kabut asap lintas batas. Kerugian ekonomi mencapai ratusan triliun rupiah. Nah, yang ke-17, letusan Gunung Sinabung. Gunung Sinabung di Sumatera Utara kembali aktif pada tahun 2010 setelah ratusan tahun dorman. Sejak itu, letusan terjadi berulang selama bertahun-tahun. Awan panas dan juga guguran larva mengancam permukiman warga sekitar. Ratusan orang meninggal akibat erupsi dan juga awan panas. Ribuan warga harus direlokasi permanen. Aktivitas ekonomi masyarakat jadi lumpuh. Nah, yang ke-18, longsor Banjarnegara 2014. Tanah longsor terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah akibat hujan deras berkepanjangan. Lereng bukit runtuh dan menimbun permukiman warga. Puluhan rumah tertimbun material tanah. Lebih dari 100 orang meninggal dunia. Proses evakuasi dilakukan secara manual. Banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya. Peristiwa ini juga menegaskan bahaya permukiman di lereng yang curam. Nah, yang ke-19, tsunami Selat Sunda 2018. Tsunami menerjang pesisir Banten dan juga Lampung pada bulan Desember 2018. Tidak ada gempa besar yang dirasakan sebelumnya. Tsunami dipicu longsoran anak Krakatau. Banyak warga dan juga wisatawan tidak mendapat peringatan dini. Lebih dari 400 orang meninggal dunia. Kawasan wisata terdampak parah, fasilitas penginapan juga rusak berat. Nah, yang ke-20 adalah gempa Nias 2005. Gempa berkekuatan 8,6 magnitudo mengguncang Pulau Nias dan juga Simeulue. Gempa terjadi beberapa bulan setelah tsunami Aceh. Ribuan rumah hancur atau rusak berat. Lebih dari 1.300 orang itu meninggal dunia. Infrastruktur dasar lumpuh, banyak desa terisolasi, bantuan datang secara bertahap. Pemulihan berlangsung lama. Gempa ini menambah penderitaan di wilayah barat Sumatera.